Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan majelis kita atau sesi rehat subuh kita. Hanya saja di kesempatan pagi ini kita tidak bersama dengan kitab Bulughul Maram sebagaimana yang kita bahas pada saat bulan Ramadan kemarin. Tapi di kesempatan ini kita akan lanjutkan dulu dengan kitab yang sebenarnya sudah dibahas sebelumnya di sesi subuh bersama ANB Channel, yaitu bersama kitab Fikih Bermadzhab, pengantar memahami cara beragama yang ditulis oleh guru kita Ustadz Aminur Baiz. Dan insya Allah kita akan tuntaskan kitab ini yang mungkin para pemirsa mengikuti kajian ini sudah mengetahui. Insya Allah sedikit lagi kita akan tuntaskan pembahasan dari kitab ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, kita coba sapa terlebih dahulu guru kita dan juga ngobrol sedikit mengenai buku ini. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah bikhair, Masya Allah. Ini sudah ada, kalau orang Jawa nyebutnya nyamian. Nah, Kalau bahasa Indonesia apa Ustaz? apa ya? Cemilan. Oh, cemilan. Habis cemilan 10. Jadi ini ada, Masya Allah. Ini isinya, oh Masya Allah, ini air bening ya. Ya. Baik. Ustaz puasa nggak? Alhamdulillah, Ustaz. Oh tidak. Jadi kalau puasa terpaksa dibatalin, Ustaz. Ya ini harus disingkirkan ini. Oh ini ya. Iya. Baik Ustaz. Insya Allah lebih semangat saja karena enggak puasa. Atau Ustaz puasa ini sekarang? Oh saya tidak puasa. Mungkin pemirsa juga lebih semangat Ustaz karena bisa Sambil menikmati sambil menikmati makanan. sarapan, gitu. Kopi juga. Gitu. Biar gak ngantuk. Insya Allah. Baik Ustaz. Ini kita kan sesi rehat subuh kali ini programnya rehat subuh Ustaz. Tapi bukunya ganti Ustaz. Ya. Atau mungkin sebenarnya katanya kan fikih bermadzhab ini sudah dibahas juga Ustaz ya sebelumnya gitu. Nah, mungkin bisa dikasih ini Ustaz sedikit penjelasan sebenarnya fikih bermadzhab ini apa ya? Pembahasannya itu tentang apa Ustaz? Kalau gambaran umumnya dan kenapa ini ditulis. Jadi kayak pemirsa itu nanti kalau baca buku ini itu kira-kira dapatnya apa Ustaz gitu. Karena kayaknya agak berat ini Ustaz judulnya itu Ustaz. Masya Allah. Bermadhab gitu. Iya. Baik. Pertama untuk acara rehat subuh sendiri, ini kan nama program ya. Ya. Kalau isinya tergantung produser. Oh, Ini produsernya di depan ya. Jadi kalau isinya mau diisi dengan buku A, buku B, buku C, program acaranya tetap sama, rehat subuh. Karena acara ini diselenggarakan di waktu subuh. Dan di luar bulan Ramadan, kesempatan kita untuk rehat subuh lebih sedikit. Sebab biasanya kita punya kajian rutin di waktu subuh. Itu ada di hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, yang kosong Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau tidak sedang safar, kita bisa isi dengan kajian rehat subuh. Nah, kemudian berkaitan dengan buku Fikih Bermadzhab. Jadi sebenarnya judul buku ini itu adalah cuplikan dari salah satu judul bab yang ada di dalamnya. Cuplikan dari salah satu judul bab. Kita punya kaidah begini. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada banyak sekali surat. Dan nama-nama surat itu dominannya adalah cuplikan dari salah satu kata dalam surat tersebut. Misalnya surat An-Nas. Kenapa disebut sebagai surat An-Nas? Karena di situ ada lafaz An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Al-Falaq juga demikian. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Masad. Karena ada lafaz Al-Masad. Fi jidha hablum mim masad. Maka demikian pula ketika saya menulis sebuah buku ini, kenapa saya beri nama Fikih Bermadzhab? Karena salah satu isinya tentang fikih bermadzhab. Selanjutnya, secara global, buku ini membahas tentang rambu-rambu yang perlu diketahui oleh seorang muslim ketika dia beragama. Sederhananya kayak gini.
pada waktu kita beragama, hakikatnya kita sedang menempuh sebuah jalan untuk mencapai titik tertentu. Dan pada waktu orang menempuh sebuah jalan, dia akan menjumpai aneka rambu-rambu. Di sana dia akan ketemu A, ketemu B, ketemu C, gitu ya. Aneka yang dia jumpai itu perlu untuk dia kenali. Apa saja yang harus dia kenali, apa saja yang harus kemudian dia pahami ketika dia menempuh jalan itu. Ada yang perhatian dan ada yang tidak perhatian. Dan tentu sebagai muslim yang baik, kita ingin semua itu kita perhatikan dengan maksimal. Sehingga kalau orang tidak paham rambu, maka dia tidak tahu bagaimana cara menempuh jalan yang tepat. Sebagai konsekuensinya mungkin dia telat, mungkin dia melanggar, mungkin dia kesasar, mungkin dia melakukan tindakan yang berbahaya, dan seterusnya. Sehingga kita perlu mengetahui rambu-rambu ini apa saja. Ketika kita menempuh sebuah jalan, mungkin ada dilarang stop, dilarang parkir, belok kanan, belok kiri, kecepatan sekian. Kamu di sini rest area, di sini kamu bisa apa. Kalau orang tidak ngerti, masuk tol tidak ngerti tanda-tanda seperti itu, bingung dia. Makanya dengan memahami rambu, orang akan bisa melakukan perjalanan dengan selamat. Nah, dalam beragama, manusia bisa menjumpai banyak hal. Di antaranya, dia menjumpai dalil. Kemudian dia juga menjumpai ada madhab. Dia menjumpai ada keterangan ulama, ijtihad, taklid, kemudian posisi akal bagaimana, terus hubungan antara agama dengan tradisi seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini semuanya perlu dipahami oleh masyarakat agar bisa didudukkan sesuai dengan porsinya. Sehingga misalnya kami mengangkat tentang masalah fikih taklid. Apakah taklid itu 100% dilarang? Ternyata tidak. Tapi dalam posisi yang sama, taklid juga tidak 100% dibolehkan, diizinkan. Sehingga kita perlu memberikan keterangan. Seperti apa sih taklid yang benar agar taklid itu tidak menjadi taklid buta. Lalu posisi budaya. Islam tidak memerangi budaya. Dan tidak menilai bahwasanya budaya itu sesuatu yang 100% haram. Ada budaya yang ditoleransi untuk dilakukan, diizinkan, dan ada budaya yang bermasalah. Tapi kita juga perlu untuk mengajarkan agar budaya jangan sampai menjadi layaknya agama. Sehingga perlu didudukkan sesuai dengan porsinya. Dan masih banyak lagi hal-hal penting yang kami bahas di buku ini berkaitan dengan rambu-rambu dalam beragama. Tentang ulama, kita mengenal ulama. Bagaimana interaksi yang tepat dengan ulama? Di situ saya sebutkan tentang sekian kaidah, kalau tidak salah 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Kemudian ada ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Kita perlu mengenal ijtihad. Ketika kita mengenal ijtihad, bisa nggak kita itu berijtihad? Terus batasannya bagaimana? Termasuk diantaranya adalah mengenal siapa seorang ulama yang layak disebut mujtahid. Ada orang yang mengklaim dirinya mujtahid, tapi kalau kita lihat realitanya, dia jauh dari karakter ijtihad. Sehingga mungkin dianggap orang awam sebagai seorang mujtahid, tapi hakikatnya dia adalah orang bodoh yang ngaku-ngaku bisa berijtihad. Akhirnya dia diikuti padahal dia tidak layak untuk diikuti. Nah, standar seperti itu kita sebutkan di sini. Agar masyarakat jadi tahu siapakah yang layak untuk disebut sebagai seorang alim, seorang ulama yang layak diikuti pendapatnya. Karena masyarakat awam itu kan tidak ngerti ya. Dan bagi mereka standarnya adalah sing pinter ngomong, yang kira-kira bicaranya enak, lucu, menarik, itu yang diikuti dan dianggap tokoh. Meskipun bisa jadi nggak ada isinya. Sementara ulama yang beliau betul-betul mendalami ilmu agama, paham detail, dan bisa mengarahkan sesuai dengan panduan, dianggap sebagai orang awam yang ketika bicara tidak dihargai dan seterusnya. Dan realitas seperti itu banyak kita jumpai di masyarakat. Makanya sangat mudah kalau orang itu tidak paham seperti ini, dia ya boleh saya sebut dalam tanda kurung dibodohi. Dan kita sangat menyayangkan seperti itu.
Coba bayangin ya, dalam posisi dia sedang sangat percaya kepada orang tertentu, ternyata orang itu membodohi dia. Dikatakan A, dikatakan B, padahal sebenarnya A dan B itu tidak ada. Sering sekali kalau Anda sudah paham tentang bahasa Arab dan bisa membaca literatur asli berbahasa Arab, nanti akan ketahuan ya, ketika ada beberapa tokoh yang nongol di TV ngeklaim A, ngeklaim B, kelihatan ini tidak ada di situ. Misalnya ini ada di kitab ini, ada di kitab ini, ada di kitab ini. Buktikan, tidak ada itu. Tapi kan nggak mungkin tuh masyarakat awam, ada di kitab ini. Coba saya akan cari. Dia nggak bisa baca, judulnya aja nggak bisa baca, apalagi isinya. Jadi dia hanya bisa percaya saja. Dalam posisi ketika dia sedang menaruh rasa percaya yang besar kepada tokohnya, ternyata tokohnya membodohi dia. Bayangin, ruginya orang kayak gini. Makanya mengajak muslim untuk belajar, melek agama, itu menyadarkan kepada mereka bahwa kamu ini sedang menempuh sebuah jalan. Bangun, melek, jangan cuma merem, tidur. Karena kamu bisa berbahaya kalau kemudian gak sadar. Ada aneka rambu yang akan kamu jumpai, pahami rambunya. Sudah, selanjutnya fokus dengan mempelajari jalan itu, agar bisa sampai tujuan dengan selamat tepat waktu. Nah, dengan demikian, kaum muslimin akan bisa mendapatkan keselamatan ketika dia beragama. Jadi kurang lebih itu gambaran umum isi buku Fikih Bermadhab. Baik, mungkin kalau kita bisa simpulkan saja. Kalau kita paham materi-materi ini, mungkin kita akan bersikap lebih proporsional mungkin saja. Termasuk juga ada pembahasan tentang fikih ikhtilaf misalnya di buku ini. Agar perbedaan pendapat itu tidak menjadi sebab perpecahan. Dan kita mengklasifikasi, mengenalkan kepada masyarakat perbedaan pendapat ikhtilaf itu ada berapa sih? Jenisnya apa saja? Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Sehingga melatih orang untuk lebih dewasa ketika menghadapi itu. Di saat yang sama dia juga bisa menyikapi ini bukan perbedaan pendapat. Yang kayak gini nggak perlu dianggap, gitu ya. Nah, sehingga dia proporsional, betul ya. Ketika ada yang tidak layak dimasukkan, dia buang. Ini nggak layak untuk dimasukkan. Baik. Dan ada yang memenuhi kelayakan, dia hargai semuanya. Tidak kemudian menimbulkan emosi dan seterusnya. Sebab yang namanya perbedaan, ketika itu berangkat dari ijtihad yang perlu dihargai, maka itu masuk dalam ranah khilaf ijtihadiyah. Melatih orang untuk bersikap dewasa dalam menghadapinya. Baik Ustaz, Insya Allah. Ini mungkin sudah cukup memberikan pandangan setidaknya Insya Allah. pada para pemirsa yang mungkin baru bergabung Ustaz, baru mengikuti pembahasan dari kitab Fikih Bermadzhab. Mungkin kita coba langsung lihat Ustaz, karena ini kan sekarang itu pembahasan kita di halaman 281 kalau tidak salah Ustaz. Jadi buku ini sudah pernah kita bedah Ramadan tahun sebelumnya. Masya Allah. Selesai Ramadan tetap saya lanjutkan, tapi sering bolos ya. Akhirnya masih ada beberapa pembahasan yang belum selesai, dan kita berharap ketika membahas sebuah buku itu sampai tuntas agar satu ilmu yang kita pelajari itu utuh. Dan terakhir yang belum kita habiskan adalah masalah kedudukan akal dalam Islam. Iya. Kalau tidak salah halaman berapa itu? Ini kalau judulnya halaman 277 sekarang masuk di halaman 281. Nah, baik. Jadi para pemirsa mungkin yang berminat memiliki buku ini nanti bisa menghubungi ANB Store gitu saja. Dan juga nanti untuk interaktif kita akan undang di 081 22 44 4 3344. Dan untuk WA nanti bisa bergabung di 081 221 567890. Nah, jadi gini Ustaz, ini kembali ke masalah agama dan logika Ustaz, ataupun akal gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita Ustaz? Ini kan tadi Ustaz singgung dalam mukadimah itu sebagai rambu gitu Ustaz ya. Sebagai kalau kita lagi jalan nih, kita ketemu ini agama bilangnya begini, tapi kok akal bilangnya begitu gitu Ustaz. Jadi kayak kesannya ini satu nyuruh belok kanan, satu nyuruh belok kiri gitu.
Atau satu nyuruh belok kanan tapi kok kita lihat secara tanda-tanda gitu, kayak kalau kita pakai aplikasi di jalan tuh Ustaz, pakai Google Map gitu ya. Katanya belok kanan kata dia. Tapi ketika kita lihat nggak logis jalannya Ustaz. Ada jalannya tuh kayak agak-agak kecil gitu, kadang semak. Tapi kata mapnya tuh belok kanan aja pokoknya gitu. Gitu. Apakah kita harus berada seperti itu atau bagaimana Ustaz? Karena kan kadang secara akalnya nggak masuk Ustaz gitu. Hitung-hitungan akal nggak mungkin ini jalan tembus gitu Ustaz. Ikuti Google Map atau ikuti akal? Nah gitu. Jadi kalau beragama itu kan kita istilahnya Al-Quran ini, hadis itu yang Allah turunkan, wahyu ini kan seperti map Ustaz ya, panduan hidup kita gitu kan. Kadang diakui atau tidak, mungkin ada hal-hal yang kata Al-Quran pokoknya begini nih gitu. Tapi akal nggak masuk gitu Ustaz. Nggak masuk ini gitu. Nah, sama mungkin saat kalau kita lagi jalan, kata mapnya belok kanan pokoknya. Tapi begitu kita lihat gangnya, sama ya. Nah gitu. Itu kira-kira gimana Ustaz sikap kita? Baik. Posisi akal. Jadi memang dalam keberadaan hal-hal tertentu dalam kehidupan ini ada dua sikap secara umumnya. Sikap ekstrim kiri dan ekstrim sebaliknya. Dan sikap ekstrim itu pasti nggak benar. Karena yang benar itu ada di pertengahan. Dalam menyikapi akal, orang itu ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim kiri dan ada yang ekstrim sebaliknya. Dan itu juga berlaku dalam hal-hal yang lain. Dalam menyikapi bagaimana interaksi yang tepat terhadap pemerintah. Ada yang ekstrim kiri dan ada yang ekstrim sebaliknya. Bagaimana sikap yang tepat berkaitan dengan menyikapi ulama. Ada yang ekstrim kiri dan sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi pada bagaimana sikap yang tepat terhadap Ahlul Bait misalnya. Ahlul Bait Nabi SAW. Ada yang ekstrim, ada yang ekstrim. Dan sikap yang tepat adalah pertengahan. Kita kalau membuat daftar aneka titik-titik sengketa yang ada di masyarakat, itu semuanya berawal dari ekstrim. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan umat ini sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah aku jadikan kalian itu sebagai umat wasata, umat pertengahan. Posisi pertengahan selalu ideal. A'dalu syai' wasatuha. Yang paling ideal adalah yang paling pertengahan. Sehingga ketika dia berada di daerah pertengahan, dia tidak serong kanan, tidak serong kiri. Dia tidak ekstrim. Baik, sekarang kita lihat akal. Ada sebagian orang yang ekstrim terhadap akal, menyikapi akal ekstrim. Ekstrim kiri. Mereka menganggap akal itu sumber segalanya. Bahkan termasuk sumber dalam beragama. Sehingga apapun itu ya harus akal yang bicara. Akal duluan sebelum yang lain. Dan prinsip ini mengajarkan kepada manusia, jika terjadi pertentangan antara agama dengan akal, maka akal yang didahulukan. Karena sumbernya itu akal. Mereka membuat ilustrasi kayak gini. Jadi kita bisa meyakini Quran itu benar. Kita bisa meyakini, datang Quran kepada kita. Kita bisa meyakini Quran ini benar. Kenapa Quran ini benar? Karena akal membenarkannya. Begitu ya? Berarti keberadaan akal lebih dulu atau belakangan? Lebih dulu dia. Fungsinya. Iya, jadi kita sudah punya akal ya. Kita sudah punya akal. Yang menunjukkan kamu kalau Quran ini benar apa? Akal. Maka karena yang menunjukkan kamu bahwasanya Quran ini adalah benar, itu akal, maka akalmu lebih di depan daripada Al-Quran. Sehingga ketika Quran bicara dan akal bicara, mana yang harus didahulukan? Akal, karena akalmu berada di depan. Ini alasan mereka, ilustrasi mereka. Baik, tapi ilustrasi ini tidak bisa diterima. Akal menolak ilustrasi itu. Akal menolak ilustrasi itu. Gimana kok akal ini menolak ilustrasi itu? Saya buat ilustrasi yang kedua. Ada orang yang datang ke sebuah kampung, nyari dokter. Karena dia nggak tahu di mana dokter itu berada, maka dia tanya masyarakat di kampung itu yang sedang nyapu dan dia bukan dokter. Kemudian ditanya, Pak, di sini ada dokter nggak Pak? Karena beliau tahu di kampung itu, dia kasih tahu ada. Alamatnya di sini, RT sekian, nomor sekian. Baik, terima kasih Pak. Berangkatlah dia ke sana. Sudah? Sampai di dokter, dia berobat. Kemudian dikasih resep oleh dokter. Pulang dia. Waktu pulang, melewati orang yang sama. Orang itu tanya,
Kamu dikasih saran apa? Dikasih saran kayak gini, resepnya ini. Mana resepnya? Sini. Oh, ini dokternya keliru. Harusnya resepnya seperti ini. Tak koreksi ya, koreksi resepnya. Kamu pakai resep saya saja. Sudah? Baik. Kita bisa memahami ilustrasi ini. Saya tahu dokter itu dari siapa? Tukang sapu tadi. Tukang sapu tadi kan? Saya tahu dokter dari tukang sapu. Akhirnya saya berobat ke dokter. Dikasihlah petunjuk oleh dokter. Sudah? Selanjutnya, ternyata pendapat dokter dengan pendapat tukang sapu beda. Tukang sapu menyarankan, dokter menyarankan A, tukang sapu menyarankan B. Secara logika, saya pakai resepnya siapa? Dokter atau tukang sapu? Pakai dokter. Ya. Loh, yang menunjukkan kamu ke dokter kan tukang sapu. Seharusnya kamu ikuti tukang sapu. Yang menunjukkan kebenaran akal adalah, yang menunjukkan kebenaran Quran adalah akalmu. Seharusnya kamu ikuti akalmu. Yang menunjukkan dokter itu tukang sapu. Seharusnya kamu ikuti tukang sapu. Masuk akal nggak? Kacau sih. Kacau jadi. Kalau kemudian kita harus mengikuti tukang sapu, sehingga resep dokter ini kita tinggalkan. Buat apa kita tanya dokter? Begitu saya ketemu tukang sapu, Pak, minta resep dong. Selesai kan? Jadi nggak perlu ada benturan-benturan lagi. Sehingga ketika kita mengatakan akal lebih di depan, sehingga pada saat terjadi benturan antara akal dengan Al-Quran, maka kita dahulukan akal. Terus ngapain kita tanya Quran? Cukup langsung tanyakan ke akal. Dan itu menunjukkan bahwasanya akal belum menerima Quran. Jika ilustrasinya seperti ini, maka ilustrasi ini nggak benar. Nah, yang benar gimana? Betul bahasanya akal itu yang menunjukkan kita Quran ini benar. Dengan aneka bukti-bukti, terus akal membuktikan, oh iya benar. Sehingga akal berfungsi. Sudah? Tapi ketika kita mendapatkan informasi dari Quran, ya jangan disinkronkan ke akal. Kalau akal sudah mengatakan, ini semuanya benar, ya sudah ikuti aja ini. Quran ini semuanya benar, ikuti Quran. Jadi sini kita bisa lihat, bedakan fungsi akal. Akal itu bukan sumber. Tapi akal itu membenarkan sumber. Sehingga posisi akal itu menilai, bukan sebagai sumber. Karena kalau akal kita jadikan sebagai sumber beragama, saya dan Ustadz Abu Rifai akalnya sama atau beda? Beda. Beda. Nanti saya dengan kru yang ada di depan ini kan kita punya akal yang beda-beda. Ada 10 orang, ada 10 agama. Karena akal mereka beda. Oh, enggak bisa. Ada yang akalnya layak diikuti dan ada yang tidak layak diikuti. Kalau seperti itu, akal kamu tidak lebih mulia daripada akal saya. Kenapa akal saya harus mengikuti akal kamu? Kalau ada yang mengatakan bahwasanya akal itu ada yang layak diikuti dan tidak. Ya, yang masuk akal layak diikuti, yang nggak masuk akal jangan diikuti. Baik, menurut kamu masuk akal, menurut saya tidak masuk akal. Menurut saya masuk akal, bisa jadi menurut kamu tidak masuk akal. Apa perlu dipaksakan? Maka kalau akal dijadikan sebagai sumber, orang akan memiliki agama yang berbeda-beda. Dan 1000 orang akan ada 1000 agama. 1.000.000 orang akan ada 1.000.000 agama. Begitu ya. Makanya akal bukan sumber. Kalau akal dijadikan sumber, konsekuensinya seperti ini. Dan akal kita akan menolak dengan konsekuensi itu. Orang yang memuja akal akan bertentangan dengan akalnya sendiri. Contohnya gimana? Ya seperti tadi. Pokoknya semua kebenaran bersumber dari akal. Jadi akal dia mengatakan semua kebenaran bersumber dari akal. Oke. Anggaplah ini kita terima. Tapi akal saya nggak kesulitan untuk memahami itu. Akal saya nggak nerima. Loh kok bisa? Kalau kebenaran bersumber dari akal saya dengan akal kamu beda. Sehingga saya punya standar kebenaran sendiri, kamu punya standar kebenaran sendiri. Ada 100 orang, ada 100 standar kebenaran. Terus mana yang layak untuk diikuti? Ya kita debat untuk membuktikan mana yang lebih masuk akal. Kalau debat membuktikan mana yang lebih masuk akal, anggap misalnya begini, 2 orang debat, A dan B, menang A.
atau menang B ya. Sudah? Datang C. C dan B debat, menang C. B ikut C ya. C debat dengan D, menang D. Terus ikut siapa sekarang? Ikut D. Datang E. Debatlah E dengan D, menang E. Z yang menang nanti. Sampai Z menang. Z debat dengan A, menang A. Siapa yang mau diikuti? Apabila menang debat itu standar benar, maka kebenaran itu tidak establis. Karena yang namanya menang debat itu bisa saja berpindah. Sekarang A dan B menang B. Besok B dan C menang C. Ini pernah terjadi pada Imam Malik dan di buku ini saya bahas ya. Imam Malik kan pernah ditantang debat oleh seseorang. Terus kata Imam Malik tanya, kalau aku yang menang, saya akan ikut Imam Malik. Kalau kamu yang menang, Imam Malik harus ikut saya. Lalu beliau tanya, kalau ada orang ketiga debat dengan kamu dan kamu kalah, kita ikut siapa? Ikut dia dong. Kalau ada orang keempat dan dia debat dengan orang ketiga tadi, dan dia menang, terus kita ikut siapa? Ikut orang keempat. La haula wala quwata illa billah. Ini prinsip yang ya secara akal boleh kita sebut ya, nggak masuk akal banget gitu ya. Nggak masuk akal sekali. Makanya menang debat itu bukan standar kebenaran. Bagi kami, debat itu adalah kepandaian orang dalam berretorika, berbicara. Ada orang yang membawa kebenaran, tapi kurang pintar bicara. Bisa jadi dia kalah debat. Maka sebatas perdebatan itu tidak menunjukkan nilai kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Tadi kan Ustaz sempat singgung Ustaz, ya, bahwa akal itu bukan sumber kebenaran. Ya, sumbernya wahyu itu sumber kebenaran. Terus nanti kan posisi akal itu tinggal menilai gitu saja. Maksudnya ini benar atau tidak dan seterusnya. Kadang mungkin Ustaz, seperti yang tadi Ustaz, ada kadang di masyarakat sebagian dia bisa terima ajaran-ajaran syariat tadi. Ada wahyu-wahyu yang dia bisa terima gitu. Tapi ada nanti di konteks tertentu dia nggak mau gitu Ustaz. Yeah. Akalnya nggak mau terima gitu. Nah kalau itu gimana? Atau pokoknya mau apapun yang terjadi gitu, menguntungkan atau merugikan, enak atau enggak, terima aja pokoknya semuanya. Atau mungkin boleh pilih-pilih Ustaz. Itu gimana nanti? Jadi pertama kan tahapannya membenarkan dulu ya. Al-Quran datang. Lalu dia yakini ini benar. Nggak mungkin ini buatan Muhammad SAW. Sebenarnya kan pembuktian akal di sini, penggunaan akal adalah untuk membuktikan apakah Quran itu betul wahyu atau bukan. Kalau betul wahyu, berarti dia datang dari Tuhan. Kalau bukan, buatan manusia. Kemudian akal berusaha untuk menggali. Dengan semua bukti yang ada, tidak mungkin buatan manusia. Bagaimana contoh buktinya? Misalnya, kondisi Nabi SAW yang dia tidak bisa baca tulis. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW nggak pernah kok belajar sama orang tuanya. Orang tua beliau sudah meninggal sebelum beliau besar, sebelum beliau dewasa. Beliau juga tidak belajar kepada para rahib sebelumnya. Dan tidak ada ceritanya Nabi SAW belajar kepada rahib Buhairah atau rahib-rahib yang lain. Tapi dari mana beliau bisa tahu di masa silam ada cerita tentang Musa, ada cerita tentang Nabi Isa, ada cerita tentang nabi-nabi ABC. Para nabi yang diceritakan dalam Taurat, Nabi Ibrahim, debat Nabi Ibrahim dengan masyarakatnya dan seterusnya. Kemudian cerita para nabi tentang Nabi Lot, Nabi Syuaib, Nabi. Sehingga pada saat beliau bisa menceritakan hal yang gaib, padahal beliau tidak pernah belajar kepada para pendeta Yahudi sebelumnya. Dari mana itu kalau bukan wahyu? Dan ternyata berita itu sinkron. Gak ada yang meleset sama sekali dengan apa yang diceritakan pada kitab-kitab sebelumnya. Maka tantangan yang disampaikan oleh Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikri, mereka yang sudah memiliki kitab sebelumnya, kalau kalian tidak tahu. Sinkronkan. Ternyata Nabi SAW bisa menyampaikan cerita itu dengan jelas, nggak ada yang meleset. Sama persis sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sebelumnya. Karena kan kitab sebelumnya dibenarkan ya. Taurat itu diterima oleh orang Yahudi.
Injil diterima oleh orang Nasrani. Begitu Quran datang, kenapa kau tolak? Dengan tuduhan ini adalah buatan Muhammad. Sampai sekarang tuduhan itu belum hilang. Padahal mereka tidak bisa membuktikan. Baik, selanjutnya dalam masalah syariat, keteraturan yang disampaikan oleh Al-Quran, Masya Allah, demikian hebat. Sehingga semua orang mengakui aturan ini luar biasa. Manusia itu butuh aturan. Dengan keberadaan aturan, hidup akan lebih baik. Sehingga manusia melihat dengan semua aturan ini, tidak mungkin ini datang dari, atau buatan manusia itu tidak mungkin. Secerdas apapun dia. Apalagi tidak ada pembuktian bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah jadi hakim sebelum beliau jadi Nabi. Kalau Abu Jahal kan pernah jadi hakim. Kemudian Al-Walid bin Mughirah, kemudian beberapa tokoh yang lain, dia pernah jadi hakim, termasuk Al-Aqra' bin Habis. Dia itu kan qadhi di masyarakatnya di masa jahiliyah. Dan dalam sejarah Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi, beliau tidak pernah jadi qadhi. Artinya beliau bukan orang yang merumuskan aturan. Tapi kenapa beliau bisa menyampaikan aturan syariat yang demikian rigid, detail, jelas, dan sangat indah? Kalau itu bukan wahyu apalagi. Sudah? Jadi ketika akal sudah menyimpulkan ini tidak mungkin buatan orang, maka akal memutuskan. Banyak dari teks Al-Quran yang mengatakan ini adalah wahyu, wahyu, wahyu. Berkali-kali demikian. Akhirnya Quran membenarkan itu wahyu. Sebagai konsekuensinya, kalau dibenarkan sebagian, seharusnya yang lain juga dibenarkan. Kan gitu ya? Maka kalau kamu membenarkan, misalnya di Quran ada 6.000 ayat misalnya. Kau membenarkan 3.000 ayat, berarti yang 3.000 kau benarkan. Karena ketika dia datang dari sumber yang sama, dan 3.000 itu benar, sementara sumber ini tidak mungkin berdusta, maka 3.000 benar, 3.000 sisanya juga benar. Membenarkan sebagian sama dengan membenarkan yang lain. Baik, bentuk menolak kebenaran ini mungkin nanti bentuknya macam-macam mungkin. Ada beragam. Ya. Dan salah satunya adalah dia tidak mau terima karena tidak sesuai logika. Padahal logikanya mengatakan ini benar, di awal mengatakan ini benar. Sumbernya satu. Tapi begitu ada bagian yang menurut dia tidak sesuai logika, dia tolak. Nah itu yang nggak benar. Jadinya nggak adil dia, nggak proporsional. Baik Ustaz, insyaallah ini cukup memberikan gambaran sebenarnya Ustaz, karena memang kadang kita itu mungkin ya karena keawaman kita atau yang lain atau nafsu, kadang mungkin ada aturan-aturan yang kita mungkin di awal tahu Al-Quran itu benar, tapi kemudian kayak ngerasa nanti dulu lah, atau kemudian kita ngerasa ini kayaknya nggak bisa diterima gitu. Jadi bedakan antara tidak menerima dengan tidak mau melaksanakan ya. Itu beda. Kalau tidak mau menerima itu ingkar dari depan. Kalau tidak mau melaksanakan, dia terima. Saya tahu saya salah. Saya tahu ini benar, saya salah. Tapi saya belum sanggup misalnya. Alasan tidak sanggup dan seterusnya, itu kan dia berdosa. Dia sadar kalau dia salah. Makanya perlu kita bedakan posisi antara menolak dengan tidak melaksanakan. Contoh sederhana seperti ini. Saya pernah bahas masalah rajam di sebuah masjid, dan sebelum saya bahas itu, saya sempat berdiskusi dengan salah satu jamaah yang beliau dosen hukum Islam di salah satu kampus di Jogja. Jadi beliau cuma menyampaikan, karena ini diskusi di depan masjid sambil memakai sandal, ya, sehingga kita sama-sama pengen segera pulang. Maka beliau menyampaikan rajam itu sudah tidak berlaku, sudah mansukh dan seterusnya. Artinya beliau ingin memberikan doktrin kepada saya bahwa pembahasan rajam itu sudah nggak ada. Akhirnya pas giliran saya dapat kesempatan untuk menjadi pemateri di masjid itu, ternyata hadis yang saya baca menyinggung masalah rajam. Maka kami sampaikan begini. Jadi tolong jamaah bedakan antara tidak menerima dengan tidak melaksanakan. Kalau Anda tidak menerima, itu menolak dari awal, dari depan. Rajam itu tidak benar, tidak ada dalam syariat Islam rajam.
sudah dihapus dan seterusnya, itu tidak menerima. Ini lebih berbahaya daripada tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, dia menerima. Kami mengakui syariat rajam itu ada. Dan itu tetap berlaku, belum dihapus. Sampai sekarang tetap berlaku. Ya meskipun dalam prakteknya kita tidak bisa melaksanakan. Karena kita berada di negara, sementara hukum ini tidak diberlakukan. Ini lebih ringan daripada yang pertama. Saya katakan lebih ringan, bukan dibolehkan ya. Lebih ringan daripada yang pertama. Karena yang kedua ini dia menerima. Cuman masalah pelaksanaan kan bukan wewenang dia. Kita bukan aparat yang berhak untuk memutuskan itu. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan apa penyebab orang itu menolak? Ya, kadang dia menggunakan logika, akhirnya dia tidak terima. Dan tidak terima itu berarti dia berusaha untuk mencari alasan gimana agar hukum ini digagalkan. Itulah yang kami sebut ini lebih berbahaya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kesimpulan masalah menolak dan kemudian dia nerima tapi tidak bisa melaksanakan. Mungkin kalau disebut kata poligami orang akan lebih paham gitu, Ustaz. Baik. Gitu, Insyaallah. baik bapak-bapaknya atau ibu-ibu gitu ya. Poligami ini ada yang dia memang menolak sama sekali, bahkan mendoktrin orang pokoknya tidak ada poligami gitu kan ya. Ya, sampai dia bilang poligami itu tidak sesuai syariat Islam. Ini bahaya. Poligami syariat Islam dihalalkan oleh Al-Qur'an. Meskipun Anda tidak praktek. Yeah. Sehingga begini, ada suami yang bilang begini ke istrinya ya. Wahai istriku, kamu kan muslimah, solihah ya. Kamu harus menerima syariat poligami. Karena itu kamu harus, sebagai bentuk kamu menerima syariat poligami, kamu harus izinkan suamimu untuk berpoligami. Misalnya kayak gitu. Karena kalau kamu tidak mengizinkan suamimu berpoligami, kamu kufur kepada Quran. Kalimat ini salah atau benar? Kalau tadi penjelasan tadi salah. Salah. Salahnya di mana? Antara nerima belum tentu dia melaksanakan. Nah, bedakan antara menerima dan melaksanakan. Wahai istriku, kalau kamu menerima syariat poligami, kau harus izinkan suamimu berpoligami. Ini nggak ada hubungannya. Apa hubungan antara menerima syariat poligami dengan kewajiban mengizinkan suami untuk berpoligami? Sehingga dijawab sama istrinya, wahai abang, saya menerima syariat poligami. Dah? Dan saya tidak menolak pelaksanaan poligami. Yang penting bukan kamu. Baik, Ustaz. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Nanti takutnya berkepanjangan. Berkepanjangan ya. Baik, demikian para pemirsa untuk sesi materi subuh kali ini, dan insya Allah nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kepada Ustadz. Namun sebelum itu kita break, rehat sejenak berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concordar Al-Khair Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tadi kita sudah simak beberapa penjelasan terkait hubungan akal dengan wahyu dan bagaimana kita bersikap. Sekarang kita akan coba masuk ke sesi interaktif. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung, dipersilahkan untuk menghubungi 081224443344 atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan WA di 081221567890. Baik,
Ini sudah ada pertanyaan masuk di pesan WA. Kita coba bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, sebetulnya mulai dari kapan pemahaman atas agama ini mengedepankan akal? Apakah di zaman 3 generasi terbaik sudah terjadi? Apakah tafsir Al-Quran sudah berhenti? Pengembangan atau pencarian tafsir juga? Apakah ilmu hadis juga sudah berhenti pencarian dan penjelasan? Baik, seperti itu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak kapan manusia itu diajari untuk menggunakan akal? Iya, mengedepankan akalnya. Mengedepankan akal. Mungkin lebih tepat menggunakan akal ya. Ya sejak dia lahir. Kok sejak dia lahir? Dia lahir, bayi itu berakal nggak sih? Allahu a'lam. Berakal ya. Akal. Tapi, Nangis dia tuh. tapi sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga kalau ada bayi kok dicubit dia ketawa-ketawa, ya, dikudang malah nangis, nih calon bayi gendeng. Baik. Jadi manusia yang akalnya sehat, dia akan merespon sesuatu sesuai dengan arahnya. Itu kalau akalnya sehat. Maka dia lapar, dia respon lapar itu sesuai dengan arahnya. Dia makan. Dia ngantuk, dia respon dengan tidur. Sesuai dengan kemampuannya. Dia disuruh ketika dia sudah besar misalnya. Dia akan merespon perintah itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Itulah penggunaan akal. Nah, Al-Quran ketika datang mengajarkan manusia untuk menggunakan akalnya. Di antara contohnya apa? Meninggalkan paganisme. Jadi contoh ya. Ketika zaman jahiliyah, maka disebut zaman jahiliyah karena mereka adalah dari kata jahlun yang artinya kebodohan. Karena kehidupan ketika itu dipenuhi dengan kebodohan. Misalnya menyembah pohon, menyembah batu, dan menyembah makhluk-makhluk yang mereka yakin ini nggak bisa ngasih rizki. Jadi kan akal bicara, nggak bisa ngasih rizki, ngapain kau sembah? Sampai ada salah satu di antara mereka yang, jadi hampir semua orang musyrik itu kan punya berhala di depan rumah. Punya berhala di depan rumah. Ada salah satu di antara mereka itu pernah melihat berhalanya dikencingi oleh rubah. Dikencingi oleh rubah. Akhirnya dikejar. Dia marah, keluar rumah, ngejar rubah tadi. Tapi rubah tadi langsung lari. Tapi berhalanya sudah kadung dikencingi oleh rubah. Begitu dia nggak sanggup untuk mengejar, rubah itu sudah lari, dia balik lagi. Dia lihat berhalanya, mikir dia. Dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya. Ngapain saya sembah? Nah itu contoh, dia pakai akal, sehingga dia berpikir perbuatan dia ini statusnya kayak gimana? Kamu masuk akal nggak? Kayak gini kok disembah? Ya nggak masuk akal. Ya makanya jangan disembah. Baik. Nah kita lihat misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau mereka diajak ikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami cukup mengikuti apa yang ditinggalkan oleh bapak-bapak kami. Lalu Al-Quran berkomentar, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Bapakmu kan bukan nabi, disuruh mengikuti ajaran nabi, kenapa kau malah menolak dengan alasan ini ajaran leluhur, saya ikut ajaran leluhur. Leluhurmu bukan nabi. Kamu bukan nabi, leluhurmu bukan nabi. Ini ada ajaran nabi, kenapa kau tolak ajaran nabi dengan alasan ajaran leluhur? Afala ta'qilun? Akalmu di mana? Dan kalimat afala ta'qilun dalam Al-Quran kan banyak sekali. Itu sebenarnya nyentili manusia, ngajarin manusia. Kau mengambil sikap A, padahal itu tidak sesuai dengan logika kamu. Akalmu di mana? Makanya hampir semua ajaran paganisme, kesyirikan, dan semua turunannya nggak masuk akal. Masa Tuhan berbilang? Bayangin kalau Tuhan itu lebih dari satu. Nggak masuk akal. Masa Tuhan punya anak? Bayangin Tuhan punya anak. Nggak masuk akal. Dan seterusnya. Jadi orang dengan akalnya itu diajak untuk berpikir sehat.
sikap kamu ini benar enggak? Enggak masuk akal, tinggalin. Jadi sejak kapan jadinya orang diminta untuk menggunakan akalnya? Sejak pertama dia beragama. Sejak pertama dia beragama. Ada orang menuduh Quran ini buatan Muhammad SAW. Baik, kira-kira masuk akal nggak? Orang yang nggak bisa baca, tulis, nggak pernah belajar sebelumnya tentang kitab-kitab sebelumnya, tiba-tiba punya kitab yang demikian luar biasa. Ya nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, kenapa kau tolak? Kalau itu wahyu dari Allah. Akalmu di mana? Ada banyak hal kesalahan prinsip dalam masalah beragama. Itu kita bisa bilang akalmu di mana? Masa kayak gini kok diyakini? Dia menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Akalmu di mana? Ada banyak bukti kalau beliau itu Nabi terakhir. Masih kau tolak, akalmu di mana? Jadi sejak kapan orang diajarkan untuk menggunakan akal? Sejak pertama dia beragama. Karena orang yang beragama, akal yang sehat akan mengatakan ini benar. Wallahu a'lam. Baik. Ya Allah. Ini berarti membantah akal dengan akal nanti. Iya, jadi tidak ada istilah akal itu segalanya. Karena akal sendiri juga kadang menolak akal-akalan. Dia meragukan dirinya sendiri. Baik, Ustaz. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi fikum, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Tadi sempat disinggung masalah rajam. Ketika kita tidak menerapkan hukuman rajam, maka bagaimana menggabungkannya dengan firman Allah? Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah orang-orang kafir. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali hukum Allah. Hukum Allah berkaitan dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan negara kita. Ada banyak ya hukum Allah. Dan semuanya itu hukum Allah. Baik. Pertanyaannya begini. Kalau kita mau menerapkan hukum Allah untuk urusan negara, kita juga harus menerapkan hukum Allah untuk urusan keluarga, untuk urusan pribadi kita, dan seterusnya. Jika orang tidak melaksanakan, lihat, tidak melaksanakan, bukan menolak ya. Menolak dengan tidak melaksanakan kan beda. Jika orang tidak melaksanakan hukum Allah, maka dia kafir. Maka konsekuensinya adalah ketika orang tidak melaksanakan hukum Allah di keluarganya juga kafir. Contoh, bagian dari hukum Allah dalam keluarga adalah seorang kepala rumah tangga, suami atau istri, orang tua, wajib adil kepada anaknya. Bagian dari hukum Allah tidak? Hukum Allah. Karena hukum Allah itu adil. Innallaha ya'murukum bil adl. Allah hanya perintahkan yang adil. Dan Nabi SAW juga bersabda, i'dilu baina auladikum. Bersikaplah adil kepada seluruh anak kalian. Sehingga kita sepakat adil bagian dari hukum Allah. Pertanyaannya, dari sekian banyak kaum muslimin yang jadi orang tua, pernah nggak di antara mereka ada yang bersikap tidak adil kepada anaknya? Banyak, kasus itu banyak. Kasus itu banyak, bahkan mereka yang sudah belajar agama lama, komplain anaknya, bapaknya nggak adil dan seterusnya, banyak. Kalau kemudian dikatakan tidak melaksanakan hukum Allah kafir, ini semua orang tua kafir. Dan mereka nggak bicara seperti itu. Maka konteks tidak melaksanakan hukum Allah jadi kafir tidak hanya berlaku dalam aturan negara, juga berlaku dalam aturan berkeluarga, berlaku dalam aturan bersosial misalnya, dan seterusnya. Contoh yang lain, ada suami yang punya beberapa istri, dia nggak adil. Hukum Allah dalam masalah ini apa? Harus adil. Al-Quran mengatakan harus adil. Nabi SAW juga memberikan ancaman bagi yang nggak adil. Kalau ada suami yang nggak adil, berarti dia melanggar hukum Allah, melanggar hukum Allah. Kafir nggak suami ini? Kalau itu disebut kafir, Masya Allah, ribuan orang yang poligami kafir. Waliyadzubillah. Sampai termasuk Khawarij kan yang sering mendengungkan seperti ini. Dialog dengan Khawarij dalam masalah ini.
Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Baik, wahai Anda Khawarij. Kamu kan punya banyak anak. Iya. Kamu pernah nggak bersikap tidak adil sama orang tua, sama anak-anakmu? Seingat saya pernah. Baik, kamu tidak adil, tidak melaksanakan hukum Allah di keluargamu, kamu kafir. Jadi dia sendiri dengan prinsip itu bisa jadi menuduh dirinya sendiri. Makanya bedakan antara tidak menerima dengan tidak melaksanakan. Ada banyak pelanggaran yang kita lakukan karena tidak melaksanakan hukum Allah. Dan itu kita berdosa. Tapi tidak sampai pada tingkatan kafir. Baik, ini kita bicara kelas wewenang. Sekarang, posisi kita kan sebagai masyarakat awam. Dan kita tidak punya wewenang untuk menegakkan hukuman itu. Ada orang berzina dan dia sudah muhson, lalu Anda sebagai tetangganya merajam tetangganya. Wewenang kamu apa kok merajam tetanggamu? Oh, dia sudah berzina, dia harus dihukum. Tapi kan kamu tidak berhak untuk melakukan ini. Ini bukan wewenang kamu. Ini wewenang lembaga yang berwenang. Ini adalah tugas lembaga yang berwenang. Tapi lembaga yang berwenang tidak melaksanakan. Ya kalau mereka tidak melaksanakan, tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk memaksakan. Jadi posisi rakyat dalam hal ini, dia tidak boleh untuk melaksanakan itu karena itu bukan wewenang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin nanti ada sesi khusus Ustaz. Atau sudah dilewati Ustaz menjelaskan ayat ini. Tentang yang kita tidak bahas tentang masalah hukum-hukum seperti itu kan. Kita nggak bahas fikih jinayat wal qada ya. Tapi kita bicara tentang fikih bermadzhab. Baik, tapi setidaknya insya Allah ini sudah cukup Ustaz, memberikan gambaran nanti mereka yang nggak adil ke anak, ke istri, ini juga berat Ustaz, Konsekuensinya berat. Jadi hanya sampai pada tingkatan dosa, kita tidak menghukumi mereka sebagai tindakan kekufuran. Beda dengan yang menolak. Kalau menolak, kami tidak mau menerima. Ini hukum yang tidak adil, ini hukum yang salah dan seterusnya. Kalau itu menolak hukum Allah dan itu bisa berbahaya. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, artinya adalah dia menolak hukum Allah dan dia ganti dengan hukum yang lain. Dan dia yakini inilah yang benar. Sementara hukum Allah ini yang salah. Praktek itu yang menyebabkan orang bisa keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Mungkin kita cukup Ustaz karena Alhamdulillah. waktu sudah habis. Sebagai closing statement barangkali Ustaz, kesimpulan. Kesimpulannya apa ya? Nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Jadi kita baru bicara tentang keberadaan hubungan akal dengan sebagai sumber ya. Kemudian kita juga sudah bicara tentang mengakui kebenaran sebagian berarti mengakui keseluruhan. Selanjutnya setelah ini kita akan bahas tentang membangun akidah dengan logika. Dan mungkin materi ini bagi sebagian orang rumit untuk dicerna. Dan bagi sebagian yang lain mudah untuk dicerna. Ya masing-masing materi sesuai dengan kelasnya. Kalau mungkin bagi sebagian jamaah kok yang dikatakan Ustadz kok saya bingung, saya nggak bisa mencerna. Baik, tidak masalah. Berarti Anda alihkan fokus untuk kajian yang lain. Mungkin masalah fikih sholat atau fikih ibadah yang bisa dicerna. Meskipun bagi sebagian yang lain, baik saya punya insight baru. Saya bisa menangkap hal-hal yang baru dari kajian ini. Alhamdulillah, sebarkan kepada teman-teman Anda bagaimana kita bisa memahami kedudukan akal dengan agama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair untuk Barakallahu ilmu dan faedah yang sudah disampaikan Ustaz. Semoga Allah berkahi Ustaz dan keluarga. Amin walakum bimithlin. Baik, demikian para pemirsa ANB Channel dan juga media yang ikut merelay kesempatan rehat subuh pada pagi hari ini. Kita cukupkan pembahasan kita dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di Jumat pekan depan Ustaz, insya Allah. Insya Allah besok. Ahad besok ada insya Allah. Ada Ahad Ustaz? Baik. Ahad Senin ada. Ahad Senin ada. Baik. Insya kita akan ketemu lagi di sesi rehat subuh di hari Ahad besok pagi dan juga Senin dengan melanjutkan pembahasan. Semoga Allah berikan istiqomah dan kemudahan untuk kita semua. Saya mewakili kru dan tim yang bertugas. Mohon izin undur diri dan mohon maaf
Untuk hal-hal yang kurang berkenan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.